Halo people, ini naskah gue yang ketiga. Gue mencoba nulis, tapi kan kemarin kan 2 hari itu versinya horor. Nah, yang untuk yang sekarang ini versinya agak-agak sedikit drama gitulah. Ya, gue bilang sih drama, tapi nggak tahu deh. Lu nilainya gimana? Judulnya Senja. Sore ini gue duduk di balai depan teras menikmati deburan ombak dan kicauan burung yang terbang ke sana kemari. Banyak yang terlewatkan dari semua kisah gue di 3 tahun yang lalu bersama dia. Dimulai di tempat ini. Sepeda berwarna pink dan keranjang putih menghiasi setiap ayunan pedal yang ia kayuh kala itu. Dia sering lewat di depan rumah dan menyapa setiap orang yang ia temui, termasuk dengan gue. Ada satu kejadian yang mengharuskan gue menjadi pahlawan dia sore itu, yaitu ketika putusnya rantai sepeda dia tepat di depan rumah gue. Ya, di situ awal mula gue kenal dengannya lebih dekat. Dan di situ pula lah gue nggak tahu gimana cara benerin rantai sepeda. Karena gue nggak mau terlihat cupu, gue berusaha sebisa mungkin dan akhirnya gue putuskan untuk buka YouTube melihat cara membenarkan rantai sepeda yang putus. Sepeda pink dengan keranjang putih udah berhasil gue benerin. Tiba-tiba dengan suara halusnya ia berkata, "Mutia," katanya. "Anto, Antonio Valdis," sambil memberikan tangan untuk bersalaman. Namun, gue sadar karena tangan gue kotor bekas oli rantai, gue langsung menarik tangan gue kembali. Eh, 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 nggak apa-apa udah. Sambil narik tangan gue dan akhirnya kita salaman. Antonio Valdis ya namanya tadi, kata Mutia. Bukan Antonio. Nama gue Antonio Valdis. Biasa dipanggil Anto. Gue membenarkan. Namanya bagus ya, ucap Mutia. Oh, makasih loh. Gue tersipu malu. Iya, bagus. Kayak hmm, kayak nama kucingnya Pak Sardi. Gila nih cewek. Nama gue bagus-bagus disamain sama kucing. Lagian itu Pak Sardi, kenapa nama gue dijadiin hewan peliharaan dia sih? Kenal Pak Sardi? Kata gue sambil meringis. Kenal? Yang rumahnya di perempatan sana kan? Iya, iya bener. Obrolan demi obrolan semakin seru dan tanpa batas. Dari ngebahas nama gue jadi nama kucing, nama gue dipanggil Ento, dan gue panggil dia Imut. Imut. Mungkin Mutia, Imut. Mengingat kembali momen perkenalan gue dengan Mutia di sore ini seakan semesta ikut tersenyum. Aroma robusta juga ikut mengawali sore nan indah. Gue sempat lost kontak dengan Mutia karena dia meneruskan kuliahnya di luar daerah. Dan gue juga menyanggupi komitmen yang dia berikan untuk jangan ganggu dia selama perkuliahan. Status kita waktu itu bisa dibilang gue menunggu dia kembali. Ketemu sewaktu libur semester. Selebihnya hanya dia yang tahu, gue nggak tahu perasaan dia. Mungkin ini disebut definisi of bucin. Mutia itu anak perempuan satu-satunya. Sewaktu dia libur semester, gue disuruh ikut makan malam bareng sama keluarganya. Gue diterima baik oleh keluarganya. Ya walaupun gue dikenalinnya cuma sebagai teman olehnya. Iya, emang kami hanya teman saat itu. Walaupun gue berharap lebih sih. Gue inget banget ucapan bokapnya Mutia. Kalau gue disuruh jagain Mutia, seperti bokapnya jagain Mutia. Apakah ini pertanda? Ada garis tawa yang terpancar di senyuman gue. Dalam hati gue bilang,
ada angin segar nih. Di balik wajahnya yang bule, gue menyanggupi ucapan bokapnya Mutia. Bisa dibayangin wajah asli Mutia kayak gimana. Bokapnya bule Jerman ketemu sama ibunya yang Sunda. Sungguh blasteran yang melahirkan sosok putri dari kerajaan Frozen. Elsa mah lewat. Dia mah bisanya cuma bikin snowman doang. Sedangkan Mutia, dia berhasil mencairkan hati gue yang beku karena luka patah hati yang lama. Tepat setelah kelulusannya, mungkin ini di saat yang tepat untuk memberanikan diri memilih Mutia sebagai pendamping hidup. Di senja yang sama, deburan ombak yang sama, gue berhasil membawa Mutia ke tempat yang paling romantis, di pinggir pantai. Gue kira ini akan menjadi momen bahagia gue, tapi nyatanya paling buruk. Makasih ya Mut, udah mau terima ajakan gue. Iya Entok, ada apa emang? Jadi gini Mut, belum sempat meneruskan apa yang harus gue ucapkan ke Mutia, Mutia langsung memotong. Oh iya Entok, sorry gue potong. Sebenarnya gue mau bilang, gue mau kasih lu undangan ini, tapi lu harus datang ya. Undangan apa ini? Bukannya di rumah ya, kata Mutia. Gue lihat undangan ini penuh dengan ukiran indah di cover depan. Tertulis, undangan pernikahan M dan C. Gue ngomong dalam hati, apakah Mutia mau nikah? Hancur hati gue, baru juga lihat cover depannya. Dan acara itu berlangsung Sabtu besok. Dan dia kasih undangan hari ini, hari Kamis. Dan itu tandanya tuan putri gue lusa bakal nikah sama pria lain. Bukan gue. Kenapa dadakan sih kayak tahu bulat? Gue kira lu bakalan nikahnya sama gue, Mut. Gue cuma bisa ngomong dalam hati kala itu. Oh iya, tadi lu mau ngomong apa? Ucap Mutia yang amat bahagia. Selamat ya. Gue cuma bisa pasang senyum terlebar yang gue berikan saat-saat terakhir ini. Sebelum Mutia resmi jadi suami orang. Selamat apa? Mutia bingung. Apa ya? Selamat atas kelulusan S1 lu lah, Mut. Gue mencoba tidak mau membahas undangan ini. Gue jadi malas bacanya dan udah gak semangat lagi. Makasih Yanto. Itu juga karena lu dukung gue biar bisa lulus cepat. Sore itu gue udah siapin 2 plan. Kalau misalkan gue diterima, gue tetap tinggal di sini. Kalau misalkan gue ditolak, itu tandanya surat ini biar yang mewakili isi hati gue. Dan ini akan menjadi sore terakhir gue sama Mutia bersama seluruh kenangannya. Karena gue dapat undangan pernikahan dari Mutia, fix pakai plan kedua. Saatnya surat yang berbicara. Setelah kita kelelahan habis main kejar-kejaran di pantai dan saatnya memandang sunset, gue keluarin surat yang udah gue tulis rapi. Nih Muts, gue cuma mau ngasih ini. Dibukanya nanti ya, setelah acara lo selesai. Oh, oke kalau gitu. Isinya apa nih? Mutia memasang senyum manis terakhir kali. Ingat loh, bukanya nanti. Janji? Iya, janji. Kami pun berpisah. Matahari tenggelam telah menjadi saksi perpisahan gue dengan Mutia. Gue pindah dari kota ini untuk studi lanjutan.
Isi undangannya masih rapi, belum gua buka sama sekali. Mutia, gue nggak tahu kabarnya yang jelas. Yang pasti, dia udah jadi istri orang. Seandainya gue bisa berani bilang, Mutia, gue sayang sama lu. Mutia, gue mau bahagiain lu seumur hidup. Semuanya sia-sia gara-gara kebodohan gue untuk memendam perasaan ini. Harusnya gue bisa ungkapin dulu. Masalah ditolak atau apa, urusan belakangan. Yang di benak gue waktu itu, gue harus fokus dulu kejar cita-cita gue. Biar gimana pun juga, Mutia tetap menjadi penyemangat gue. Walau dia gak bisa gue miliki, tapi namanya tetap selalu ada di hati. Dari perpisahan itu, sesekali gue ingin memutar waktu agar gue bisa kembali dan bisa miliki Mutia. Kalau gue sukses nanti, alasan utama dibalik ini semua, Mutia. Hembusan angin dan deburan ombak yang tinggi menghantam batu karang, menghasilkan suara gemuruh yang besar. Gue tersadar dari lamunan ini, ingatan 3 tahun lalu masih terus terbayang di benak gue. Lucu juga ya, gue sebutin itu. Mengharapkan seseorang sampai lulus studi lanjutan dan gue punya usaha sendiri. Tetap nama Mutia gak bisa hilang juga. Andai aja dia ada sekarang, terus dia lihat usaha gue, dan gue akan bilang, ini berkat lu, terima kasih. Entah kenapa gue terpanggil untuk tinggal di kota ini lagi. Mungkin alam mengizinkan gue dengan segala kenangan indah bersama Mutia tetap untuk dikenang, bukan untuk dilupakan. Senja sore ini terasa kelabu, kegalauan dan penyesalan masih ada. Padahal udah 3 tahun berjalan. Matahari enggan melihat kegalauan ini. Gue beranjak meninggalkan tempat bersantai gue menuju rumah. Tiba-tiba ada yang manggil nama gue kenceng banget. Dan gue kenal banget suara itu. Iya, itu suara Mutia. Tapi buat apa dia kesini? Atau mungkin hanya halusinasi gue aja. Gue menoleh dan melihat ada Mutia berdiri di depan rumah. Tepat di saat gue benerin sepedanya yang rusak. Mutia berlari dan langsung meluk gue dan berkata, "Kemana aja lu? Gue kangen sama lu." Sambil menangis haru, Mutia memeluk gue makin kencang. Hei, hei, udah, gak ada yang perlu ditangisi, kata gue. Lu kemana? Gue kehilangan lu selama 3 tahun ini. Gue cuma menatap mukanya dan menghapus air mata dari pipinya tanpa berbicara sepatah kata pun. Gue juga masih gak nyangka kenapa dia ada tepat di depan gue. Semesta seperti memberikan petunjuk bahwa gue harus balik ke kota ini. Ternyata ini jawabannya. Lu kemana di saat hari pernikahan tante gue? Hah? Tante lu nikah? Iya, undangan yang waktu itu gue kasih. Jadi, yang nikah itu tante lu. M dan C itu tante lu. Gue mencoba memperjelas semuanya. Iya, entok. Itu Mary dan Chris. Nah, tante gue itu namanya Mary. Emang sih, gue belum kenalin ke lu. Gue terperangah dan kaget. Ternyata selama ini. Sebentar, Mut. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Gue bergegas menemukan undangan
yang selama ini gue kira Mutia, sang putri yang gue idam-idamkan, menikah. Gue menemukan undangan dan langsung bergegas menyusuli Mutia. Undangan ini yang lo maksud? Iya, emangnya lo belum buka? Belum. Gue mengajak Mutia duduk di balai, berdua sambil menenteng secangkir kopi yang belum bisa gue habiskan, dan menjelaskan kesalahpahaman ini ke Mutia. Dia hanya tertawa terbahak, hingga gak ada ujungnya. Mungkin ini tawaan yang ia kumpulin selama 3 tahun gue tinggal. Ditemani senja sore. Gue cerita ke dia kalau gue merasa gak ada harapannya lagi setelah dia memberikan undangan tanpa nama ke gue yang ternyata isinya nikahan tantenya. Dia juga cerita setelah acara itu berlangsung, esokan harinya mau kasih gue kado, tapi begitu sampai di rumah cuma ada nyokap bokap gue doang. Sore itu gue cerita banyak tentang 3 tahun belakangan ini, tentang kegiatan gue, tentang kegiatan dia yang intinya kita mau saling hubungi tapi takut mengganggu aktivitas-aktivitas kita masing-masing. Malam pun tiba dan kita masih asik bercerita sampai lupa waktu. Tiba-tiba Mutia bilang gini ke gue. Gue udah baca isi surat lu, Tok. Nih buat lu. Sambil mengeluarkan gantungan kunci yang bertuliskan Yes, I will dari kantong celana Mutia. Ini apa? Kok tulisan doang? Kata gue bingung. Iya, gue mau jadi yang terakhir di hidup lu dan menjalin kisah berdua sehidup semati. Lu beneran mau? Gue kesenangan sampai menumpahkan cangkir kopi yang harusnya menjadi tegukan terakhir gue. Iya, mau. Mutia senyum. Gue lompat-lompatan di atas pasir dan berkata, terima kasih Mut. Mutia lalu menyindirkan kepalanya di pundak kiri gue sambil menatap gelapnya langit yang ditaburi bintang dan ditemani angin yang berembus kencang. Gue langsung merangkulnya. Tamat.